Halo teman-teman semua, masih bersama saya di channel Jejak Cerita. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan kisah nyata Surat Untuk Ibu. Simak kisahnya sampai selesai. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang anak bernama Dika bersama ibunya, Bu Sari. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu dengan atap yang sering bocor saat hujan deras. Ayah Dika telah meninggal dunia sejak ia masih bayi, sehingga Bu Sari harus berjuang seorang diri untuk menghidupi mereka berdua. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Bu Sari sudah bangun untuk memasak nasi uduk yang akan ia jual di warung kecil depan rumah. Dika, meskipun masih kecil, selalu berusaha membantu ibunya sebisa mungkin. Ia membawakan keranjang nasi uduk, menata piring, dan menyapu halaman. Setelah semua siap, barulah ia berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 2 km. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Dika adalah anak yang ceria dan pintar. Ia selalu mendapat peringkat terbaik di sekolahnya. Guru-gurunya sering memuji kecerdasannya. Bahkan kepala sekolahnya pernah berkata kepada Bu Sari, "Anak ibu ini punya masa depan cerah. Jangan biarkan dia berhenti sekolah, Bu." Bu Sari tersenyum mendengar pujian itu. Dalam hatinya, ia berjanji akan melakukan apapun agar Dika bisa terus bersekolah dan menggapai cita-citanya. Suatu hari, sekolah Dika mengadakan seleksi beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke SMP favorit di kota. Dika dengan semangat yang membara mengikuti seleksi tersebut. Ia belajar dengan giat setiap malam di bawah lampu minyak karena rumah mereka belum memiliki listrik. Ketika pengumuman hasil seleksi keluar, nama Dika berada di urutan pertama. Ia mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan sekolah ke kota. Namun, alih-alih merasa gembira, Dika justru merasa bimbang. "Ibu, Dika nggak mau sekolah jauh-jauh. Dika mau tetap di sini, bantu ibu jualan," katanya suatu malam saat mereka duduk di depan rumah. Bu Sari menghela napas panjang. Ia tahu betapa berat bagi Dika untuk meninggalkannya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Nah, satu-satunya yang bisa membuat ibu bahagia adalah melihat kamu sukses. Pergilah sekolah, jangan pikirkan ibu. Ibu bisa menjaga diri sendiri." Dika menangis dalam pelukan ibunya. Malam itu, ia berjanji akan bersekolah dengan sungguh-sungguh, dan suatu hari nanti akan membuat ibunya bangga. Hari perpisahan pun tiba. Dengan berat hati, Dika meninggalkan desa dan berangkat ke kota. Ia tinggal di asrama sekolah bersama anak-anak penerima beasiswa lainnya. Hidup di kota tidak mudah bagi Dika. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Sementara di dalam hatinya, ia selalu merindukan ibunya. Setiap malam sebelum tidur, ia menulis surat untuk ibunya. "Ibu, Dika sudah mulai belajar di sekolah baru. Teman-teman di sini baik, tapi Dika tetap lebih suka suasana desa. Ibu sehat-sehat ya." Dika janji akan belajar dengan rajin. Namun surat-surat itu jarang mendapat balasan. Ia tahu ibunya sibuk bekerja dan mungkin juga kesulitan menulis surat. Meski begitu, ia tetap menulis setiap minggu, mengisahkan perjuangannya di kota. Tahun demi tahun berlalu, Dika semakin sibuk dengan sekolahnya. Namun ia tetap menyempatkan pulang ke desa saat liburan. Setiap pulang ia melihat ibunya semakin menua. Tangannya semakin keriput dan tubuhnya terlihat lebih kurus. "Ibu baik-baik saja kan?" tanyanya suatu hari. Bu Sari hanya tersenyum dan berkata, "Ibu sehat, Nak. Jangan khawatir." Namun Dika tahu ibunya berbohong. Kabar yang menghancurkan hati. Saat Dika duduk di kelas 3 SMA, ia menerima kabar yang mengguncang hatinya. Salah satu tetangganya menelepon dan berkata bahwa ibunya jatuh sakit parah. Tanpa berpikir panjang, Dika langsung pulang ke desa. Ketika ia tiba di rumah, ia melihat ibunya terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus. "Ibu, Dika pulang," katanya sambil menahan tangis. Bu Sari tersenyum lemah.
Nak, ibu bangga padamu. Kamu sudah tumbuh menjadi anak yang hebat. Air mata Dika mengalir deras. Ibu, jangan pergi dulu. Dika belum sempat membalas semua kebaikan ibu. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Bu Sari berkata, "Ibu selalu bersamamu, nak." Dan di saat itulah Bu Sari menghembuskan napas terakhirnya. Dika merasa dunianya hancur. Ia menangis di samping tubuh ibunya, merasakan kehilangan yang tak tergambarkan. Saat membersihkan kamar ibunya, ia menemukan sebuah surat di bawah bantal. Surat itu bertuliskan tangan yang gemetar dengan tinta yang hampir pudar. "Dika, ibu minta maaf karena jarang membalas surat-suratmu. Tapi percayalah, ibu membaca semuanya dan selalu menyimpannya. Setiap kata yang kamu tulis adalah kebahagiaan bagi ibu. Ibu bangga padamu, nak. Jangan bersedih, teruslah berjuang. Ibu selalu bersamamu di setiap langkahmu." Dika menggenggam surat itu erat-erat, menangis tanpa henti. Ia menyadari bahwa ibunya telah berjuang hingga napas terakhirnya demi dirinya. Bertahun-tahun setelah kepergian ibunya, Dika akhirnya berhasil meraih cita-citanya. Ia menjadi seorang bersambung. Terima kasih. Teman-teman Jejak Cerita, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman terhibur dengan ceritanya. Oh iya, jika teman-teman Jejak Cerita menginginkan kisah nyata selanjutnya, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen di bawah ya, supaya Jejak Cerita lebih semangat menghadirkan kisah nyata selanjutnya.